Kalau kami lihat dari kasus IUP PT Timah Persero ini, lebih banyak pelakunya itu corporate crime. Helena Lim ini lemah kalau dikategorikan dalam dugaan korupsi di IUP pertambangan timah ini. Helena Lim itu paling rendah. Itu kayak keset kaki. Kalau klasifikasi bos di atasnya, dia cuman sign, tanda tangan. Dia cuman mengeluarkan letter. Nah, ini yang kami sebut tadi bahwa cara yang dibuat Kejaksaan Agung ini yang paling mudah untuk menggaruk yang di atas Helena. Itu dia. Karena orang-orang yang jahat mengaku crazy rich dengan tiba-tiba simsalabim, bagi mereka ini kejahatan itu nggak ada yang aneh, nggak membuat mereka takut atau muak atau gitu. Mereka seperti biasa aja itu. Seluruh jagat maya lagi-lagi digemparkan dengan munculnya dugaan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret nama besar dari kalangan publik figur tersohor. Ya, pada tanggal 6 hingga 8 Maret 2024 lalu, Jamdipsus Kejaksaan Agung telah menggeledah habis kediaman mewah milik Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Usai namanya terseret dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Mirisnya, pada penggeledahan itu, tim penyidik Kejaksaan Agung berhasil menyita barang bukti dalam bentuk uang dengan nilai fantastis, yakni 33 miliar rupiah dalam dua mata uang yang berbeda. Bukan hanya itu, tim penyidik juga ikut menyita kantor PT QSA, PT SD, serta kediaman mewah milik Sultan asal Medan itu. Dan mirisnya lagi, hingga sampai saat ini, sang Crazy Rich belum juga muncul dan memberikan pembelaannya. Tak main-main, Instagram pribadi milik Helena bahkan mendadak hilang di telan bumi. Aksi tegas yang diambil Kejaksaan Agung sontak diacungi jempol oleh Sekretaris Pimpinan Indonesian Audit Watch, yaitu Iskandar Sitorus. Karena ia meyakini bahwa langkah tersebut merupakan awal dari terpecahnya misteri kasus dugaan korupsi PT Timah hingga ke akar-akarnya. Lantas sejauh mana aliran dana hitam dari sang Crazy Rich Pantai Indah Kapuk? Serta berapa besar pula peran Helena Lim dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang kini mencoreng citra dan nama baiknya? Helena Lim ini lemah kalau dikategorikan dalam dugaan korupsi di IUP pertambangan timah ini. Helena Lim itu paling rendah. Itu kayak keset kaki. Dia sangat hina dalam konteks persoalan ini. Dia tidak orang yang bisa menentukan sejauh mana korupsi ini. Tetapi di dirinya akan ditemukan IP atau jejak-jejak kejahatan dari kejahatan tambang timah, eksploitasi timah ini. Kami sebut bahwa Helena itu hina di level paling bawah karena dia yang paling mudah didapatkan melakukan kejahatan, menyimpan uang dan lain-lain. Itu umumnya yang megang uang secara langsung itu orang paling hinanya dalam dunia tindak pidana kejahatan, pencucian uang dan ini sampai dapat julukan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Tanggapan dari Helena sendiri seperti apa, sayang? Aduh, bagi saya sih biasa-biasa aja sih ya. Nggak sampai ada yang lebih crazy rich mungkin. Orang berpikir mungkin kerjaannya apa gitu tanda kutip di Jakarta makanya bisa begini. Sedangkan di Jakarta yang tanda kutip juga nggak mungkin seperti kita gitu loh. Ini sesungguhnya Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah baik. Tetapi yang belum adalah tingkat detailed seperti ini. Dia harus detail. Penyidiknya itu sudah masuk ke rumah Helena Lim waktu menggeledah. Lalu ditemukan orang yang mempersilahkan masuk dan lain-lain. Dimulai dulu dari orang itu, kemana dan dari mana uangnya Helena Lim itu. Dari mana datangnya, apakah ke korporasinya, apa langsung ke rekeningnya Helena Lim. Baru dari Helena Lim dilihat ke siapa uang itu. Atau dari uang perusahaan Helena Lim dilihat kemana uang itu. Karena bukan tidak mungkin
uang kejahatan dari tindak pidana korupsi yang bersumber dari kejahatan pertambangan timah di Bangka Belitung ini akan bisa mencuci atau teraliri kepada kejahatan lain. Bisa jadi untuk bisnis narkotika, bisa jadi untuk bisnis perjudian online. Nah, tinggal bagaimana orang-orang yang pernah menikmati uang-uang hitam, uang haram dari Helena ini ikut bertanggung jawab. Jangan sekedar menjadi kaya raya, menjadi ikut menikmati seperti tiada beban. Kalau kami lihat dari kasus IUP PT Timah Persero ini, lebih banyak pelakunya itu corporate crime. Tidak mudah sih ya. Kebetulan memang saya dari kota yang dari luar kota, dari Medan. Terus ke Jakarta 10 tahunan lah. Jadi waktu kemarin juga ya oke, sudah punya usaha, sudah punya pekerjaan ya, usaha sendiri. Tapi memang kalau memang mau orangnya pintar, terus rajin, terus giat gitu ya, kalau cuma di kota kecil tuh sayang sekali. Beberapa orang shock ya, kok tiba-tiba bisa begini gitu loh. Tapi mereka nggak tahu nih, kita perjuangannya tuh bukan yang gampang gitu ya, bukan yang dari begitu saya terbang pindah kemari langsung melambung gitu, enggak kayak. Kalau klasifikasi bos di atasnya, dia cuman sign, tanda tangan. Dia cuman mengeluarkan letter. Nah, ini yang kami sebut tadi bahwa cara yang dibuat Kejaksaan Agung ini yang paling mudah untuk menggaruk yang di atas Helena. Kami yakin bisa. Jadi Kejaksaan Agung kan sudah menggunakan penyebutan tindak pidana korupsi akibat dari kejahatan lingkungan yang diakibatkan mereka. Ini luar biasa, dengan sebutan 270-an triliun, asumsi dasar ada 10-20% yang sesungguhnya kerugian faktual. Jadi kalau mereka kan menghitung dampak kerugian akibat kejahatan lingkungan itu 270 triliun. Sesungguhnya kerusakan yang terjadi pada saat mereka menambang 10-20% itu sudah terjadi. Artinya ada 27-50 triliun udah rusak. Nah, itu kecenderungan yang kita lihat, angka-angka itu yang mungkin diambil oleh orang-orang BOD, boardnya PT Timah itu. Kemudian nanti bisa mengalir kepada komisaris-komisarisnya, bisa nanti mengalir kepada pemilik saham di situ, nanti bisa mengalir kepada kontribusi pada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten kota yang ikut di dalamnya. Kami yakin yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu luar biasa. Dengan penyebutan hampir 300 triliun kerugian negara, kita harus hormat kepada Kejaksaan Agung. Itu luar biasa. Kenapa? Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah pernah menghitung kerugian negara terhadap perusahaan lingkungan pada kasus tambang Freeport di Papua. Itu 185 triliun. Itu temuan dari BPK. Jadi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini adalah lompatan kuantum melampaui yang dilakukan oleh BPK masa lalu. Selamat, mana kameranya? Menurutmu musik itu halal atau haram? Wah, gue susah tuh jawabnya tuh. Coba. Serius? Bisa, coba. Oh, ada yang bisa. Bisa. Masa nggak mau dicoba? Coba dong. Menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu. Tolong di stop. Di stop dong mas, tolong mas. Jangan. Lalu tuh masih penting. Aduh ya Allah. Mas tolong mas, stop mas. Panas. Panas. Terseretnya nama Helena Lim dalam kasus dugaan korupsi berskala besar itu memanglah sangat ironis. Bagaimana tidak, selama ini Helena Lim tak pernah merasa sungkan untuk flexing alias memamerkan gaya hidupnya yang bergelimang harta. Ya, harga pakaian yang menghiasi tubuhnya saja berhasil membuat melongo putra orang nomor 1 di Indonesia, yakni Kaisang Pangarep.
Tidak cukup sampai di situ. Dalam berbagai kesempatan, Helena juga sering ketahuan mengenakan jam tangan bernilai miliaran rupiah. Nama Helena Lim sendiri tidak hanya meledak di dunia sosialita lewat pundi-pundi hartanya saja. Pasalnya, Helena juga diketahui menjalin kedekatan dengan para publik figur kenamaan. Iya, 2 tahun lalu, Helena Lim juga sempat mengundang Boy William untuk meramu konten di rumah mewahnya. Menariknya, pakar hukum Minola Sembayang justru menyoroti adanya dugaan tindak pidana pencucian uang pada kasus yang kini menjadi buah bibir masyarakat itu. Lantas, hukuman apa yang pantas dikenakan pada para terduga pelaku? Serta bagaimanakah pula pandangan Minola Sembayang terhadap terseretnya nama Helena Lim dalam kasus tersebut? Jadi kasus tidak pidana komoditas tata niaga timah ini kan masih baru aja ya, tersangkanya ditetapkan ya. Tersangkanya masih ditetapkan. Jadi artinya masih dalam proses penyidikan lebih dalam lagi ya. Proses penggalian lebih dalam lagi terkait dengan masalah dugaan tindak pidana korupsi tersebut ya, termasuk kerugian negara itu realnya berapa dan kemana itu uang-uang yang hasil daripada korupsi tersebut. Jadi ini masih dalam penggalian. Itu yang membuat mungkin saat ini penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih belum mengarah kepada kejahatan money launderingnya atau tidak pidana pencucian uangnya ya, masih belum. Jadi masih fokus kepada tindak pidana korupsinya tersebut, didalami lebih jauh lagi. Tapi kemungkinan sekali ketika proses penyidikan ya atas tindak pidana korupsi ini sudah semakin mendalam, sudah mulai banyak pihak-pihak yang akan diminta keterangan dan mungkin strukturnya sudah mulai kelihatan, maka akan terlihat dan tergambar jelas itu kemana arus hasil daripada kejahatan korupsi tersebut yang akhirnya mungkin saja ini akan berkembang, ya pasti akan berkembang kepada tindak pidana pencucian uang dan mungkin akan ada orang-orang yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Seperti yang tadi saya katakan itu bahwa tindak pidana pencucian uang ini sangat bergantung dengan predikat crime-nya, pidana pokoknya. Ini harus dibuktikan terlebih dahulu memang ada tindak pidana korupsi tersebut, sehingga kemungkinan ada tindak pidana pencucian uang. Karena kalau tidak ada kejahatan pokoknya, maka ini juga akan menjadi lemah dan tidak kuat unsur-unsurnya. Jadi itu yang mungkin membuat sampai hari ini belum ada ditetapkan, karena memang proses penyidikan pidana pokoknya tindak pidana korupsi itu juga masih baru berjalan dan baru ditetapkan tersangkanya dan baru dilakukan penyidikan yang lebih dalam lagi. Tapi seiring dengan proses penyidikan tersebut, ketika bicara mengenai masalah alur keuangan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi komoditas timah tersebut akan terungkap, maka mungkin saja akan ada penambahan tersangka-tersangka baru yang mungkin terlibat atau turut serta yang menjadi bagian-bagian dari tindak pidana pencucian uang untuk mengaburkan asal-usul dari hasil kejahatan tersebut. Nah, jadi kita mau sebut bahwa ini pintu yang akan membuka kotak Pandora lebih luas. Helena ini dari dunia media sosialnya sendiri pun bisa kan di-tracking oleh aparat penegak hukum. Dari komunikasinya, dari telekomunikasi yang ada pada dirinya, baik menggunakan apapun, itu akan mudah. Dan dari media sosialnya saja bisa kita lihat uangnya untuk kegiatan apa, siapa pernah dibayarnya, itu kan paling mudah. Jadi kalau bicara mengenai masalah apa hukuman yang paling tepat kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, ini akan menjadi suatu perdebatan ya. Karena kalau kita katakan bahwa hukuman yang paling berat itu yang akhirnya membuat jera pelaku-pelaku tindak pidana korupsi dan juga agar mereka tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sebagai satu bentuk pemberitahuan kepada orang-orang lain agar tidak melakukan tindak kejahatan yang sama, bisa saja ya seperti yang sering disuarakan hukuman mati misalnya seperti itu. Tapi ini akan bertentangan dengan ajas humanis ya, hak asasi manusia. Nah, kalau misalnya kita kasih hukuman yang seperti tadi diatur oleh pasal 2, pasal 3 itu maksimal 20 tahun. 20 tahun juga ini tidak menimbulkan sifat jera ya bagi orang yang melakukannya, atau mungkin tidak menjadi satu peringatan bagi orang-orang lain agar tidak melakukan kejahatan korupsi, karena kalau tidak akan dihukum selama 20 tahun seperti orang-orang yang sudah dihukum sebelumnya ya. Tapi kita lihat bahwa memang semakin banyak saja orang yang melakukan tindak pidana korupsi, kerugian negara ya. Yang paling penting yang pertama adalah
kerugian negara itu dikembalikan dulu. Ya. Kemudian kalau memang misalnya ada hukuman badan bagi orang yang melakukan itu untuk menimbulkan jera dan juga memberikan peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama kalau tidak ingin dihukum badan atau hukuman penjara itu. Nah, dan selain itu juga adalah uang hasil kejahatan itu juga ditelusuri dan akan ditarik kembali untuk mengembalikan kerugian negara. Ini mungkin akan lebih artinya ada manfaatnya. Paling tidak uang-uang negara yang diselewengkan yang harusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat ya dan kemakmuran rakyat atau untuk tujuan negara itu bagi masyarakatnya itu bisa tercapai, tidak akhirnya menjadi bias, menjadi dinikmati oleh sebagian orang yang melakukan korupsi tersebut. Ya, jadi kalau bicara mengenai masalah dimiskinkan misalnya seperti itu, sebenarnya bukan dimiskinkan ya. Jadi artinya itu seberapapun uang yang sudah diambil oleh seseorang pelaku tindak pidana korupsi itu dari negara itu harus dikembalikan. Terseretnya nama Helena Lim dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi seakan memberikan noda terbaru dari kisah kelam keterikatan selebriti dengan polemik hukum. Tidak hanya itu, kasus Helena juga seolah mengingatkan masyarakat terhadap tudingan miring yang menyeret nama Raffi Ahmad pada bulan Februari silam. Ya, seperti diketahui, Raffi Ahmad sempat dituding sebagai tempat pencucian uang oleh Hanifah Sutrisna selaku Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch. Mengingat citra dan nama baik bapak dua anak itu, pihak-pihak dari berbagai lapisan masyarakat sontak pasang badan dan siap membela Raffi. Buktinya, nama-nama seperti Togar Situmorang dan Hotman Paris Hutapea nampak langsung angkat bicara. Tak tanggung-tanggung, Togar bahkan berani menyebut tindakan dari NCW merupakan sebuah kezoliman kejam yang seakan mencoreng dan mendiskreditkan cara Raffi dalam merajut usahanya. Namun, lambat laun kasus itu bak hilang begitu saja, usai bukti kuat tak kunjung muncul ke permukaan. Kami bukan menuduh, kami memastikan bahwa Raffi ini benar-benar melakukan. Yang kami sampaikan, coba baca lagi video kami dari awal, bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh artis R ini. Nah, bukan tuduhan loh. Ada dugaan berdasarkan dari pengaduan masyarakat yang kami terima dan sudah kami coba pelajari dari awal. Sehingga menurut kami, jika pengaduan masyarakat ini tidak kami sampaikan, kredibilitas kami sebagai LSM NCW pun nanti dipertanyakan sama masyarakat apa gunanya dibuka pengaduan masyarakat, tapi tidak diteruskan apa yang kami sampaikan. Lebih kepada itu, jadi bukan tuduhan, ini saya klarifikasi, bukan tuduhan dan fitnah kepada Raffi, tapi kami hanya mengingatkan bahwa ada pihak yang mengatakan ada dugaan bahwa Raffi ini menerima ini segala macam dengan modus-modus seperti ini yang sudah kami ceritakan. Hingga saat ini ada 2 laporan yang sudah kami konfirmasi terkait dengan ada dugaan itu. Ya, mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini ya tolonglah jangan memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur, pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih tahu ya ke semuanya bahwa itu tidak benar. Kami pun tidak mau gegabah menyampaikan bahwa ini akan segera kami gulirkan segala macam, kami berdebat nggak ada gunanya. Aku sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, benar-benar dari bawah, dan kalau kalian juga lihat yang kita lakuin ini benar-benar pekerjaan kita ini di dunia entertain dan juga kita ada digital juga. Kayak tadi kita live shopping, benar-benar support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Aku juga nggak patah semangat meskipun dijatuhin, difitnah, diapain, nggak apa-apa. Ini membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya. Pastinya juga yang aku lakuin juga hal-hal yang bisa mensupport produk-produk lokal, UMKM. Yang pasti juga aku pengen kasih semangat juga buat teman-teman dalam keadaan apapun, ya kita harus tetap bisa bangkit dan juga jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu.
Ya apalagi aku kaget juga, dibilang ada pencucian uang lah, itulah. Sama sekali nggak ada. Aku, ini percaya nggak percaya, cek aja. Ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik, dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus, dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans, aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti, kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini. Tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali. Ini adalah kezoliman, bentuk kezoliman untuk mengkebiri kreatif Raffi Ahmad. Kita tahu Raffi Ahmad itu anak muda yang cerdas, yang pekerja keras. Dia menghasilkan pundi-pundinya, itu kerja keras. Kenapa harus dikebiri? Kenapa harus dijatuhkan dengan cara-cara seperti ini? Itu jelas nggak benar. Kalau terkait fitnah, itu bisa ke pasal 310 dan 311. Karena si Raffi merasa difitnah. Tetapi karena menggunakan media elektronik, nanti dicontohkan ke undang-undang ITE-nya gitu loh. Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas. Dibilang pakai ada pencucian uang negara lah, disangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya buka tempat judi, kasino, judi online terkait sama Rafael Alun. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan, Rans. Ini yang jadi merasa terganggu. Akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 7 Februari nih ya. Kasih kado. Makasih Bang. Nah, umur kita sama. Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja, dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung. Jadi sekali lagi karena National Coravenok tidak berani datang ke sini, ya udahlah, sudah tahulah kelas kamu kayak apa. Kalau kau juga memang punya bukti, ayo laporin. Ya, laporin. Jadi apalagi yang mau didebatkan kalau nggak ada orangnya? Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.